Hai semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anak Soli. Apa kabarnya hari ini? Semoga tetap semangat ya menyambut pembelajaran awal kita. Tentunya sudah kelas 3 SD. Nah, anak-anak Soli, sebelum pembelajaran dimulai, baiknya kita senantiasa mengawali dengan berdoa. Kita mengawali pembelajaran pada tema 1 subtema 1 dengan judul pembahasan ciri-ciri makhluk hidup. Anak-anak Soli silahkan cocokkan materi pembahasan yang ada di video dengan di buku LKS-nya pada halaman 8-9, sedangkan pada buku paketnya ada pada halaman 2 sampai halaman 3. Ustazah harap anak-anak Soli bisa menyimak dan memahami video ini. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan di chat pribadi Ustazah. Baiklah anak-anak Soli, terlebih dahulu harus kita mengetahui apa sih makhluk hidup itu. Jadi, makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai bentuk perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan sejenisnya. Nah, berikut ini jenis-jenis makhluk hidup. Makhluk hidup yang sangat mulia dan tinggi derajatnya dibandingkan dengan makhluk hidup yang lain yaitu manusia. Kemudian ada juga tumbuhan. Ketiga, hewan. Selain dari jenis-jenis makhluk hidup, kalian harus mengetahui ada yang namanya benda mati. Benda mati seperti batu, angin, air. Kenapa dikatakan benda mati? Karena tidak memiliki ciri-ciri makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Oleh karena itu, kita harus mengetahui apa sajakah ciri-ciri makhluk hidup. Nah, ciri-ciri makhluk hidup yang pertama yaitu makhluk hidup dapat bergerak. Yang kedua, makhluk hidup dapat bernapas. Yang ketiga, makhluk hidup mengalami pertumbuhan. Yang keempat, makhluk hidup berkembang biak. Dan yang kelima, makan dan minum. Serta yang keenam, makhluk hidup peka terhadap rangsangan atau iritabilitas. Nah, kita akan bahas satu per satu. Kita bahas mulai yang pertama, sifat makhluk hidup yang bergerak. Makhluk hidup memiliki kemampuan bergerak tanpa adanya bantuan dari pihak lain. Bergerak terbagi atas dua. Yang pertama, bergerak aktif, yaitu proses perubahan posisi dari satu tempat menuju tempat lain. Contohnya, berjalan kaki. Manusia bergerak dengan cara berjalan menggunakan kaki. Kemudian ada cicak bergerak dengan cara merayap di dinding menggunakan kaki. Yang ketiga, ikan bergerak dengan cara berenang di air menggunakan sirip. Dan burung yang terbang di udara menggunakan sayap. Sifat yang kedua yaitu bernapas. Jadi, manusia dan hewan bernapas dengan menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida. Tumbuhan mengalami pernapasan berbeda. Di siang hari, tumbuhan menghirup udara yang mengandung karbon dioksida dan mengeluarkan udara yang mengandung oksigen. Sedangkan di malam hari, tumbuhan menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, perhatikan alat pernapasan makhluk hidup berikut, bahwa manusia bernapas menggunakan paru-paru, ikan bernapas menggunakan insang, kemudian tumbuhan bernapas menggunakan stomata atau mulut daun. Kemudian ada pula kecebong bernapas dengan menggunakan insang, sedangkan kata dewasa menggunakan paru-paru untuk alat pernapasannya. Yang ketiga, mengalami pertumbuhan. Ini sifat makhluk hidup yang ketiga ya. Pertumbuhan artinya pertambahan ukuran tinggi badan dan berat badan. Contohnya pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh makan dan minum. Coba kalian perhatikan daur hidup yang terjadi pada ayam, mulai dari telur sampai dengan ayam dewasa. Kemudian ada pula daur hidup yang terjadi pada hewan, yaitu kucing. Mulai dari anak kucing menjadi kucing muda, sehingga menjadi kucing dewasa.
Contoh lagi pertumbuhan pada makhluk hidup berupa tanaman atau tumbuhan, seperti mulai dari biji, menjadi kecambah, kemudian tanaman muda, lama-kelamaan menjadi subur dan akan dipanen buahnya. Sifat makhluk hidup yang keempat yaitu berkembang biak. Berkembang biak artinya kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Tujuan berkembang biak adalah melestarikan jenisnya. Nah, cara perkembangbiakan makhluk hidup itu berbeda-beda. Misalnya yang pertama melahirkan. Itu dialami oleh makhluk hidup seperti manusia, kucing, sapi, kuda, dan lain-lain. Masih banyak contoh yang lain ya. Kemudian berkembang biak makhluk hidup dengan cara bertelur seperti ayam, bebek, burung, ikan, serta bermacam-macam unggas yang lainnya. Nah, berikut ini sifat makhluk hidup yang kelima, makan dan minum. Makhluk hidup memerlukan makanan dan minum yang bergizi, bersih dan sehat sehingga tubuh memperoleh energi agar bisa melakukan aktivitas. Bagaimana? Anak-anak solih, contoh makanan makhluk hidup. Nah, tumbuhan mendapatkan energi dari air, oksigen, serta cahaya matahari untuk melakukan fotosintesis. Fotosintesis yaitu artinya tumbuhan melakukan atau memproduksi makanannya sendiri. Sedangkan untuk kambing dan sapi itu makanannya dari rumput. Nah, lihat contohnya, ada kelinci makan wortel untuk mendapatkan energi untuk tubuhnya. Sifat yang keenam, peka terhadap rangsangan. Contoh rangsangan pada makhluk hidup. Kita perhatikan pada pupil mata manusia akan mengecil dan secara spontan menutup mata saat menerima rangsangan sinar matahari yang terlalu silau. Nah, begitupun dengan daun putri malu akan segera menutup daunnya saat mendapatkan rangsangan berupa sentuhan. Selanjutnya pada hewan, landak dan lipan akan menggulung badannya jika disentuh. Sehingga dapat kita tarik kesimpulan bahwa sebagai makhluk hidup yang paling sempurna, kita manusia selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu cara bersyukur kita kepada Allah selalu menjaga kesehatan tubuh dan makan makanan bergizi serta rajin berolahraga agar tubuh kita menjadi sehat sehingga kita mampu melaksanakan segala perintah Allah. Baik anak-anak solih, sampai di sini video penjelasan Ustazah. Dan semoga anak-anak solih dapat memahaminya dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.